Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Arya Putra dari kelas 11 MIPA 1 absen 6 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan konsep hak asasi manusia di Indonesia. Konsep hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu individualistis. Paham individualistis kerap sekali dikenal dengan paham liberalisme atau paham kebebasan yang dikenalkan oleh John Locke dan Jacques Rousseau serta dikutip oleh Max Bolisabon dalam bukunya Hak Asasi Manusia halaman 87 yang berisi paham yang mengatakan bahwasanya manusia sejak dalam kehidupan alamiah atau status naturalis telah mempunyai hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak kemerdekaan, serta hak milik atau mempunyai sesuatu atau memiliki sesuatu. 2. Marxisme. Paham Marxisme menurut Mujahid Kumkelo DKK dalam bukunya Fiqh atau Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam adalah paham yang diambil dari filsuf Karl Marx, di mana paham tersebut menolak teori hak alami karena suatu hak adalah kepemilikan negara atau kolektivitas atau repository of all right. Paham Marxisme ini menurut Teguh Prasetyo dalam bukunya Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum adalah pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Sebuah filsafat yang tidak boleh statis tetapi harus aktif membuat perubahan karena terpenting adalah perbuatan dan materi, bukan ide-ide. Menurut Marx, manusia selalu terkait dengan hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, yang beraktivitas terlihat dalam suatu proses produksi. Hakikat manusia adalah kerja, atau homo laborans dan homo faber. Jadi ada kaitannya yang erat antara filsafat, sejarah, dan masyarakat. Pemikiran Marx ini dikenal dengan materialisme historis atau materialisme dialektika. Masih dari sumber yang sama dengan jalan pikiran ini pula, Marx menjelaskan pandangannya tentang teori pertentangan kelas, sehingga pada perkembangan berikutnya melahirkan komunisme. Yang ketiga adalah integralistis. Paham integralistis adalah suatu konsep negara yang dipaparkan oleh Supomo, yang menurutnya negara adalah hukum, di mana jika negara berbahagia, berarti dengan demikian itu adalah kebahagiaan bagi tiap individu dan golongannya juga, karena individu dan golongan tersebut cinta kepada tanah air. Dengan demikian, hak yang berasal dari manusia sebagai otonomi sendiri adalah hal yang bertentangan menurut prinsip integralistis. Karena kepentingan individu adalah kepentingan negara, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut disampaikan dalam pidato Supomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Juga bisa dilihat dari risalah sidang BPUPKI dan PPKI pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 22 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Sipol, maupun Undang-Undang Ekosop, dan regulasi-regulasi lainnya adalah implementasi dari bentuk konsep hak asasi manusia yang digunakan di Indonesia. Ia berpendapat bahwa unsur-unsur hak asasi manusia yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri merupakan konsep hak asasi manusia individualistik, seperti contoh hak untuk hidup dan hak untuk memiliki sesuatu. Sedangkan unsur-unsur hak asasi manusia yang memiliki ciri khas antar individu atau suatu kelompok atau berkaitan dengan keadilan merupakan konsep hak asasi manusia aliran paham Marxisme, seperti contoh hak untuk mendapat upah yang sama, mendapat jaminan sosial, hak untuk berkumpul. Selain itu, Jimli Asidiki berpendapat bahwa ketika terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional dengan menambah bab 10A berjudul Hak Asasi Manusia, secara konstitusional
Masyarakat bangsa Indonesia menerima konsep hak asasi manusia sebagai konsep yang sejalan dengan ideologi Pancasila. Dengan demikian, semua perdebatan tentang konsep hak asasi manusia yang terjadi sepanjang masa perjuangan kemerdekaan telah sirna. Dan kini sudah tidak ada lagi silang selisih pendapat tentang hak asasi manusia untuk dimasukkan dalam Undang-Undang 1945. Sebagai informasi, sebelumnya menurut Max Lisabon pada era kemerdekaan Indonesia, muncul beberapa perdebatan mengenai masuk tidaknya konsep HAM antar tokoh pendiri bangsa. Di antaranya, 1. Ir Soekarno. Insinyur Soekarno menentang HAM dimasukkan dalam UUD 1945 karena konsep HAM berdasarkan individualistis dalam ideologi liberalisme sehingga harus dikikis habis dari muka bumi Indonesia. 2. Supomo berpendapat bahwa HAM bersifat individualistis sehingga bertentangan dengan paham negara kekeluargaan atau negara integralistis yang sedang dibangun. 3. Muhammad Hatta berpendapat bahwa HAM perlu dimasukkan dalam UUD 1945 untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara terhadap warga negara manakala suatu saat negara hukum berubah menjadi negara kekuasaan. 4. Muhammad Yamin berpendapat bahwa hak asasi manusia perlu dimasukkan dalam UUD 1945 sebagai perlindungan kemerdekaan terhadap warga negara yang harus diakui oleh Undang-Undang 1945.